Halo Sobat Migran dimanapun kalian berada, saya berharap kalian tetap sehat ya. Karena hari-hari ini di Hong Kong lagi dingin sekali, dan hari ini 7 derajat di Chunwan ya, di Chunwan 7 derajat. Teman-teman semua, saya ingin membahas tentang pekerja migran yang diproses, CPMI yang diproses begitu lama prosesnya di Indonesia. Dan mereka sudah dapat majikan di Hong Kong, dari agensi Hong Kong sudah mencarikan, dan ketika sudah dapat majikan di Indonesianya, di PT-nya yang prosesnya begitu lama, akhirnya majikan menunggu dan membatalkan. Karena lama prosesnya dan akhirnya dibatalkan. Kalian kan tahu, majikan-majikan di Hong Kong nih gerakan cepat gitu ya. Gerakan sangat cepat, nggak mau berlama-lama, terus di sananya lama sekali. Ada 2 pengalaman ini yang saya dapatkan, teman-teman cerita gitu, bahwa mereka tuh udah dapat majikan dan akhirnya majikan men-cancel. Kita akan bertanya kepada PT PJTKI P3MI. Saya juga lagi bukan WA, Messenger ke teman saya yang dulu kita sama-sama, dia yang ngurusin kita dari PT kami dulu. Dia mengurusi kami karena dia adalah kepala cabang dari PT tersebut, dan saya sempat membantu teman-teman semua waktu itu sebelum berangkat ke sini. Saya juga ya membantu sedikit-sedikit lah. Saya bilang kemarin saya pernah membantu agensi sedikit-sedikit, nggak banyak gitu, sebelum diproses ke sini gitu ya. Dan saya WA dia, Kacap, saya panggil dia kan Kacap. Kacap, itu kenapa ya teman-teman kita tuh yang di cancel majikan karena terlalu lama gitu. Tapi saya ingat pengalaman saya ya. Waktu mau datang di sini dulu, di proses pertama kali tuh, saya tuh medical check up, saya lihat ada bermasalah. Jadi di bagian medical check up di rumah sakit itu kayak ada berbelit-belit pokoknya, sampai kepala cabang itu, saya ingat, saya udah lupa kejadiannya karena dia kan yang kepala cabang, terus kita nih kan yang CPMI waktu itu kita CPMI, jadi kita nunggu gitu di ruangan, kok lama banget. Nanti ada tanda tangan dari kepala ruangan ke apa bagiannya itu di rumah sakit, baru kita tuh di medical check up gitu teman-teman semua. Dan itu kita kalau nggak salah balik ke rumah sakit itu 3 hari. Dan ini saya menceritakan pengalaman saya. Dan saya ingat, loh iya ya, kenapa dulu kita tuh termaksud lama juga gitu. Maksudnya termaksud lama gitu. Kenapa ya, saya berpikir kenapa teman-teman kita tuh sampai lama, karena mungkin proses yang berbelit-belit di Indonesia, benar nggak sih? Jadi kita ingin bertanya jujur-jujuran kepada PT gitu ya. Apa yang membuat teman-teman itu lama diproses sehingga kadang majikan dari Hong Kong yang mau ngambil kita udah nggak mau lagi, karena mereka pikir lama banget, kita udah butuh gitu. Kan kalau buat saya, ini pikiran saya ya. Ini kalau ini seandainya saya yang punya PT gitu ya. Kalau seandainya saya yang punya PT gitu, ya udah, setelah tanda tangan kontrak, ya uruskan dari Dinas 1 ke BP2MI, SIP BP2MI yang di sana pekerja migran dicatatkan di Sisko P2MI kan. Habis dari Sisko P2MI, ya job ordernya udah ada, dari Disnaker ke Sisko BP2MI gitu ya, job ordernya udah ada ke BP2MI gitu kan, Rekom ID. Itu kira-kira berapa lama sih gitu? Maksudnya karena mungkin tidak ada kepala dinasnya. Kayak contoh dulu kita tuh, saya ini kenapa ya, maksudnya kenapa saya juga berbagi ini, karena memang pengalaman saya. Jadi dulu tuh pernah
saya juga waktu itu pernah sama kacap kita ya, kepala cabang kita tuh nunggu loh. Nunggu sedikit lagi baru kepala dinas datang. Waktu itu kepala dinas Disnaker Manado. Kita tunggu gitu. Jadi kita tunggu berjam-jam. Bahkan ada, pulang aja lah nanti besok lah gitu. Ada yang gitu. Jadi setelah saya mikir-mikir, tadi saya ngobrol sama teman kan, ini saya dibatalin gitu. Karena majikan udah nggak mau tunggu lagi karena dia mau cari orang lain dari Indonesia tuh lama banget gitu. Terus saya ambil inisiatif sendiri, WA lagi kacap kita, kacap saya mau sering kembali, mengulang kembali masa-masa kita dulu waktu ngurus ke sini gitu. Dan saya berpikir gini, loh, iya saya baru ingat loh. Dulu saya tuh pernah ngurus saya pribadi gitu. Makanya saya bilang saya tuh mengkritisi yang pernah terjadi kepada saya. Contoh kayak BPJS Ketenagakerjaan itu kan saya tuh memang nggak setuju kemarin-kemarin untuk mengklaim yang pulang iya oke, dapat ya. Tapi yang sakit, contoh aja yang sakit, saya pernah sakit loh 2020 waktu pulang. Saya sakit, saya ke rumah sakit, tanyain, oh nggak bisa, nggak pakai ini harus pakai di luar negeri. Kan lucu, makanya saya kemarin bilang, saya nggak setuju BPJS Ketenagakerjaan gitu. Tapi ya terbukti kemarin interminit, iya cair 4.800.000 teman kita yang di interminit, dan kita bantu mengarahkan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan, dan alhamdulillah puji Tuhan ya kemarin udah. Nah sekarang kalau dia sakit teman-teman, ini yang udah, kita bukan bicara BPJS, maksudnya gini, apa yang terjadi kepada saya dan saya mengingat kembali itu, ini yang saya ceritakan gitu teman-teman semua. Jadi persoalannya di dalam kepengurusan di PJTKI P3MI ini yang kayak berbelit-belit lagi. Jadi istilahnya gini, ada apa teman-teman semua dengan Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja tuh, Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota itu gimana sih? Ini sebenarnya teman-teman semua yang mungkin belum mengerti ya, mungkin yang belum mengerti job order itu ditunggu di Kemenaker dan pencatatan di Sisko BP2MI ya. BP2MI itu untuk mencatat kita sebagai pekerja migran Indonesia gitu. Kalau di Disnaker itu cuman mengeluarkan job order gitu ya. Ini kalau saya salah tolong di ralat ya di komentar ya. Kalau ada yang lihat terus kalian ibu-ibu mungkin di Disnaker atau di dinas setempat atau PT yang melihat ini, tolong di komen biar kita tahu gitu. Kita tahu bahwa oh seperti ini, seperti itu gitu ya. Ya kita pekerja migran ini jangan dibodoh-bodohi terus gitu. Maksudnya maksudnya kurang apa lagi kita nih maksudnya. Coba, walaupun kita memang waktu proses nggak ada uang ya, kalian yang ngurus ya kami berterima kasih sangat gitu. Tapi ya bapak-bapak yang terhormat di luar sana, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di instansi tersebut, terutama di Disnaker, tolonglah. Maksudnya jangan kalian jadikan kami objek. Dan ini saya akan sebutkan nanti satu saat. Masih ada apanya di sini, messenger bahwa X, dia bukan CPMI tapi udah X. Bayangkan sudah X diminta rekom ID 2.500.000, dia lapor ke saya. Saya bilang saya mau viralkan loh, tapi dia bilang janganlah, nggak apa-apa karena saya belum berangkat, takutnya jangan PT tekan apa semua. Kita kan harus mempertanyakan apa yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi teman-teman semua, sebenarnya di sini saya ingin membahas tentang membahas tentang kenapa terkadang lambat cara pengurusan. Jadi setelah kita tanda tangan kontrak kayak kita di sini, kita renew tanda tangan kontrak. Saya kemarin waktu renew cuma 1 bulan setengah ya, 6 minggu lah ya, 6 minggu.
udah turun visa saya. Ya kalau di Indonesia beda-beda, beti lah, benar nggak sih? Maksudnya beti lah gitu ya. Kalau kalau pengurusan di Indonesia gitu, setelah kita ditanda tangan kontrak, ya udah urus ke Disnaker, berapa lama sih? Jadi tadi saya pikir-pikir gini, iya benar juga, waktu dulu ya. Kami tuh waktu dulu, saya tuh waktu pertama kali ke Hong Kong, 2 minggu ini ke Disnaker, tanda tangan sama kepala dinas. Kan bawa orang tua atau suami atau apa kan yang belum kawin, bawa orang tua, yang udah kawin ya bawa suami dong. Terus tanda tangan di sana, habis tanda tangan, ya udah medical check up kan, medical check up, medical check up dulu, tanda tangan, terus nggak lama pasporan. Itu lagi ada rentan waktu sekitar 1 minggu waktu itu, saya ingat-ingat. Pokoknya April, Mei, Juni itu selama kita ngurus sekitar 2 bulan. 2 bulan di Manado, di PT ini buat yang non ya. 2 bulan kalau nggak salah ngurus-ngurus berkas-berkasnya itu 2 bulan setengah. Terus berangkat ke BLK hampir 3 bulan. Jadi total pengurusan yang non itu 5 bulan. Yang jadi pertanyaan nih, yang udah X ini kemarin itu dia bilang ke saya bahwa dia dimintai uang untuk rekom ID dari Disnaker. Bayangkan tuh. Bingung kan? Maksudnya bingung teman-teman semua, sebenarnya yang dari pemerintah, dari peraturan yang ada, sebenarnya pemerintah tidak lagi mengenakan biaya loh. Undang-undang yang saya bilang dari tahun 2017 itu nggak berjalan loh. Ini lucu memang, lucu negeri kita nih. Menyalahkan PT, ya PT juga dimintain uang. Gimana PT nggak mau kuras kita pekerja migran? Ada oknum-oknum yang nggak benar di dalamnya juga, di instansi-instansi. Ini kalau saya sangat mengkritisi Disnaker. Mohon Bapak Ibu yang baik, kalian tuh amanah sedikit ya. Semoga kalian yang lihat konten ini ke depan, ini adalah keresahan kami sebagai pekerja migran Indonesia dan mungkin CPMI, calon pekerja migran Indonesia. Tolonglah diberikan keluasan, artinya diberikan kemudahan untuk PT. Mereka mau urus secara prosedural. Tapi kalau seperti ini caranya, ya mereka jalur ilegal loh. Gampang kan, cuman beli tiket, modal paspor, udah. Daripada berbelit-belit, kalian gak sayang teman-teman kita yang ada di Kamboja, yang kesana kesini hanya pakai modal paspor. Karena apa? Karena mengurus sebagai pekerja migran tuh terlalu berbelit-belit gitu. Aduh, nantinya dibilang kami ini cuma tahu mengkritisi bapak-bapak, ibu-ibu. Kan kalian udah dapat gaji juga gitu. Dan saya yakin kok pasti PT bayar ke kalian ya. Tapi jangan terlalu memeras kayak itu teman saya itu yang 2,5 juta. Ada loh di sini di Messenger dia ngomong bahwa dia dimintai. Saya belum sebut loh, Disnaker mana tuh yang minta 2,5 juta rekom ID? Sampai mereka mau telepon sendiri loh majikannya. Kan gila tuh. Gila itu. Terlalu gila tuh kalau instansi tersebut seperti itu. Belum, sedikit lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak amanah, sedikit lagi ya diviralkan lah sesama kita calon pekerja migran, bahkan pekerja migran Indonesia gitu. Karena kalau dilihat dari apa yang terjadi selama ini, kita nih dijadikan objek terus gitu. Jadi mohonlah Bapak Ibu yang ada di instansi Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten, Ibu Kota, Provinsi, tolonglah berikan
pekerja migran, calon pekerja migran yang mau bekerja dengan baik gitu. Berikan kemudahan biar kami bisa bekerja dengan baik secara prosedural, jangan di apa kayak berbelit-belit gitu. Jadi ini antara PT dan Kemenaker nih ya, teman-teman semua. Nanti kita bahas lagi. Kita bahas lagi ke depan nih. Apa yang pekerja migran harus lakukan kalau seperti ini kita hanya pasrah-pasrah terus, apalagi kasihan yang baru gitu ya teman-teman semua. Aduh, jadi teman-teman semua seperti itu ya, saya ngomongin tentang realita yang terjadi di dalam dunia pekerja migran Indonesia ya. Jadi semoga siapa tahu teman-teman bisa membagikan channel ini ya untuk yang ada di PT, Bapak Ibu yang ada di PT, yang owner PT gitu. Saya ingin bertanya kenapa kadang lambat diproses, emang dari instansi-instansi kayak Kemenaker atau gimana tuh, atau BP2MI atau gimana tuh yang meribetkan, atau dari rumah sakit, medical check up, atau dari imigrasi, atau gimana tuh ya. Duh, gitu kira-kira. Jadi kami tidak akan mengkritisi kalau kami tidak tahu sebenarnya gitu. Jadi kita mengkritisi sebenarnya karena kita tahu gitu apa yang terjadi selama ini gitu. Oke, teman-teman semua, ini adalah konten di mana kita saling mengedukasi sesama kawan pekerja migran gitu ya. Yang sebenarnya Rekom ID itu udah nggak bayar, kita ke imigrasi udah nggak bayar, pelatihan udah nggak bayar, tapi kan kembali lagi saya bilang perban kosong berapa itu kan ada oknum-oknum yang suruh menghapusnya gitu kan, supaya tetap berjalan seperti dulu-dulu dan overcharging di mana-mana ya gitu teman-teman semua. Oke. Jadi pembahasan untuk kenapa lama pekerja migran itu diproses dan akhirnya majikan meng-cancel, seperti itu persoalan yang ada di lembaga-lembaga pemerintah dan PT. Jadi kita harus mempertanyakan PT karena PT itu dibawa dari Kemenaker gitu. Instansi lain nggak bisa ngatur PT itu, yang bisa ngatur itu dari Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, Disnaker, Dinas Tenaga Kerja yang bisa mengatur PT gitu. Bahkan izin PT itu teman-teman semua ya Disnaker yang mengeluarkan. Instansi lain tuh cuma memantau gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan karena Hong Kong lagi dingin saat ini ya. Makan banyak, nggak usah pakai diet. Minum kopi yang hangat-hangat. Oke, thank you.